kita kan orang Indonesia ini sangat membutuhkan gula selain beras kan. Mau ngopi, mau apa semuanya itu pakai gula, mau manis mau. Nah kalau saya melihat di sini bahwa karena sudah tidak ada impor, maka tentu pemerintah daerah ini seharusnya jauh-jauh hari sudah memikirkan hal ini. Misalnya bahan baku di pabrik dia sudah siapkan jauh-jauh hari karena akan ada kelangkaan. Yang kedua misalnya bagaimana pemasarannya, jauh-jauh hari dia sudah mempersiapkan juga. Kalau kita melihat sekarang di Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini adalah di Dompu, kita punya pabrik gula. Memang sejak dari dulu saya sudah menyarankan untuk di lingkar pabrik itu memberikan kepercayaan kepada petani untuk menanam tebu, menanam bahan bakunya. Sehingga mereka juga bisa, ada pabrik di sana dengan harga, tentu harga tebu yang tidak bisa semena-mena dia beli pabriknya. Ya, betul. Tentu kan harus harga tebu yang dia beli itu disesuaikan dengan harga yang akan naik. Nah kalau sudah ada bahan bakunya, sudah dipersiapkan jauh-jauh hari, saya rasa tidak sampai sekarang gula langka, kalaupun ada sangat mahal. Kan harusnya ini memang pemerintah itu mungkin kalau saya mikir, mungkin pemerintah kalau dulu kan langka gula impor, langka bawang impor, langka apa impor. Nah sekarang mungkin membatasi impor. Ini juga salah satu yang tentu saja menjadikan harga gula ataupun harga yang lainnya akan naik. Solusinya ya itu tadi, mempersiapkan jauh-jauh hari pemerintah ini. Kan pemerintah itu sudah punya data statistiknya. Dia pasti tahu apa yang akan bakal naik pada bulan keberapa, persediaannya berapa, kan itu data-datanya sudah harusnya ada. Jadi kalau saya melihat bahwa memang pemerintah harus lebih serius lagi menata pangan ini baik di daerah maupun nasional. Kalaupun sekarang daerah langka dan mahal, tentu nasional harus segera bertindak. Nasional harus bisa bagaimana mencarikan solusinya, jangan sampai ini harganya mahal terus, barangnya langka sehingga kita juga di daerah menjerit. Nah ini juga yang kedua, karena kita dalam situasi politik, siapa tahu ada juga ini adalah dikaitkan dengan hal-hal politik. Sebenarnya kebutuhan masyarakat, kemakmuran masyarakat itu tidak harus dikait-kaitkan dengan politik. Besok habis gula bisa-bisa langka minyak, langka telur. Padahal kalau kita mempersiapkan ayam petelur ini kan luar biasa sekali, di mana-mana kita masih punya lahan untuk ayam petelur. Nah, itulah IWAPI melihatnya bahwa tentu yang sangat berdampak adalah para UMKM. UMKM ini yang punya langsung akses mereka berjualan makanan-makanan, tentu makanan pokok yang mungkin akan mengecilkan ukurannya atau juga mungkin tidak memaniskan lagi. Nah banyak faktor lah itu. Jadi mungkin perlu pabrik juga operasi pasar ya? Harusnya misalnya pada UMKM. Kan ini kita punya pabrik gula. Pabrik gula itu juga harus mungkin 10-20% mengalokasikan persediaan gula itu untuk daerahnya dia. Daerah utama ya, mau dia sebagai penyangganya, mau dia sebagai jaga-jaganya, tetapi tentu pemerintah daerah harus langsung menegaskan bahwa ini gula langka, harus menjadi mengeluarkan juga, walaupun harganya mungkin sama dengan pasar, ya saya rasa kita juga pasti akan beli, tapi barangnya ada. Artinya inflasi itu sangat berdampak terhadap pelaku UMKM. Inflasi gula, beras, telur dan cabai, tomat. Jadi cocok misalnya kalau perusahaan pabrik itu dalam tanda kutip dipaksa Bunda ya untuk memprioritaskan penjualan ke dalam daerah sendiri dulu sebelum mengirim keluar. Oh iya, saya rasa gitu. Sama seperti misalnya kita punya beras. Kita harus kan ada datanya. Berapa sih yang kita akan butuhkan beras ini sampai dengan Desember? Kan sudah ada.
berapa sih gula ini akan kita butuhkan sampai Desember. Kan sudah ada pasti hitungan-hitungannya. Jangan sampai nanti yuk kenapa ini kok tidak dihitung telur, kan sudah ada datanya, pasti udah terekam dia. Jadi kalau saya sih untuk pabrik, apalagi pabrik ada kita, satu dia bahan baku tersedia, jadi petani harus juga sebagai penyangganya. Yang kedua bahwa dia harus memberikan 20%